Saudara yang diberkati di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan, Bahan Pea Inang pada saat ini menyapa kita di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8 dengan tema hidup di luar Tuhan hanya menyakiti diri sendiri. Setiap inang yang diberkati Tuhan, jujur saya salut dan saya angkat topi ya. Kagum dengan pribadi, dengan karakter yang luar biasa yang dipertunjukkan oleh seorang Daud, yang dilakoni oleh seorang Daud. Sebab apa? Secara umum, bahkan mungkin saya sendiri, ketika saya berada dikejar-kejar, disakiti, bahkan secara umum barangkali ketika kita disakiti, ketika kita bahkan diancam, bahkan di dalam rencana untuk dibunuh, secara umum manusia itu pasti akan melakukan pembelaan diri, bahkan kalau boleh dia akan membalaskannya, bahkan melampaui apa yang dilakukan yang jahat oleh orang lain dalam kehidupannya. Tapi saudaraku, inang terkhusus, sahabat terbaikku di dalam kasih Tuhan, topik ini sangat-sangat memberkati dalam kehidupan kita. Bagaimana Daud mempertunjukkan, mempertontonkan ada kekuatan pesan yang luar biasa, bahwa ternyata benarlah kita harus hidup di dalam Tuhan. Sebab ketika kita hidup di luar Tuhan, pastilah kita akan membalaskan, pastilah kita akan selalu mencoba untuk menggerogoti, saling menyakiti dalam kehidupan kita. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh tema kita. Bahkan benar dan sungguh luar biasalah apa yang dikatakan atau yang dilakukan oleh Daud ini. Sekilas kita ke belakang, bahwa kisah ini adalah ketika Daud bersembunyi di dalam gua atas kejaran Saul. Karena ketika itu rakyat Saul lebih memuji-muji Daud daripada Saul sebagai seorang raja. Tapi lihatlah, ada kesempatan yang luar biasa ketika Saul tertidur. Itu sebabnya orang-orang di sekitar Daud mengatakan, inilah saatnya engkau membunuh, engkau mematikan Saul itu. Tapi apa yang dikatakan Daud? Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia hanya menggunting jubah punca, kata firman Tuhan, dari Raja Saul. Dia tidak membunuhnya, dia tidak menyakitinya. Padahal posisi Daud dikejar-kejar dan ingin dibunuh oleh Saul. Dan alasan yang luar biasa adalah Daud tidak mau melakukannya oleh sebuah pemahaman iman, oleh sebuah pengenalan yang luar biasa, bahwa Saul itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Saudaraku diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Apa itu frasa yang diurapi Tuhan? Yang diurapi Tuhan itu adalah posisi atau jabatan khusus atau panggilan yang diberikan Tuhan kepada seseorang untuk peran tertentu. Terlebih dalam situasi konteks rohaniawan atau juga pemerintahan. Kalau dalam konteks kitab suci yang diurapi Tuhan, itu merujuk kepada pemimpin atau raja yang dipilih, diangkat atau diurapi oleh Tuhan. Dan Saul adalah raja pertama Israel yang diurapi oleh Nabi Samuel atas perintah Tuhan. Itu sebabnya Daud memahami apa yang telah dipilih Tuhan, apa yang telah ditabiskan. Dia tidak punya hak untuk menyakiti, bahkan membunuh.
bahkan terlebih menghilangkan nyawa seorang Saul. Saudaraku, ini hal yang luar biasa. Lalu saya mencoba melihat jauh ke kedalaman dari kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang bisa kita bangun untuk mengontrol emosi dan bisa menahan diri atas emosi yang tidak terkontrol dalam kehidupan kita? Belajar dari Daud. Yang pertama itu ternyata kita harus memiliki pengenalan diri. Kenali dan pahamilah emosimu. Kenalilah apa yang bisa memicu emosi negatif dan bagaimana Anda meresponnya. Yang kedua, latihlah kesadaran dirimu. Seperti latihan meditasi, teknik relaksasi, sehingga kita lebih peka terhadap emosi diri sendiri. Yang ketiga, pelajarilah tentang emosimu. Yang keempat, bicaralah dengan orang yang dapat dipercaya. Berbicara dengan temanmu, keluarga, konselor, yang bisa meredakan tekanan emosimu. Yang berikut, tetap harus berdoa dan membaca Alkitab. Sebab hubungan pribadimu dengan Tuhanmu itu akan mampu mengontrol emosimu di dalam kehidupan ini. Maka saudaraku yang diberkati dalam kasih Tuhan, pesan apa yang begitu indah yang mau kita petik dalam konteks ini? Benar seperti tema kita, hidup di luar Tuhan hanya menyakiti diri sendiri. Maka tema ini ingin mengantar kita kepada jangan pernah untuk hidup di luar Tuhan. Sebab itu akan membuatmu gelisah. Sebab itu akan membuatmu menderita. Hiduplah di dalam Tuhan. Lihatlah seorang Daud, ketika dia hidup di dalam Tuhan, dia bisa mengontrol dirinya, dia bisa mengontrol emosinya. Bahkan dia mampu untuk mengalahkan keegoannya di dalam perjalanan kehidupan. Lalu apa yang kedua? Saudaraku, inang ini berkati Tuhan. Yang kedua, yang mau dinyatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita tidak pernah diberikan hak untuk membalaskan rasa sakit hati apapun, kekecewaan apapun yang dilakukan oleh orang lain dalam kehidupan kita. Berusahalah tenang dan jangan membalaskan. Apalagi mendendam dalam kehidupanmu, itu hanya menyakiti dirimu. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga ingin dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, milikilah kekuatan dalam menghargai otoritas Tuhan. Di mana seperti kisah ini, Daud memilih untuk tidak mengambil tindakan menyakiti Saul, sebab dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Maka hargailah otoritas Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang berikut yang harus kita miliki, milikilah pentingnya kerendahan hati dan kemurahan hati dalam berinteraksi dengan orang lain. Ingat, meskipun Daud memiliki alasan untuk marah atau merasa bahwa dia berhak untuk mengambil tindakan melawan Saul, dia lebih memilih untuk mengendalikan emosinya dan berperilaku dengan hormat dan kasih. Dia tetap menghormati Saul dan dia tetap mengasihinya. Sama seperti firman Tuhan, benar kita harus mengasihi saudara kita, tapi jauh lebih luar biasa ketika kita mengasihi bahkan musuh kita sendiri dan membawakannya di dalam doa kita. Saudaraku yang terkasih, yang diberkati Tuhan, yang terakhir dalam hidup kita, mungkin kita juga berada dalam ujian yang sama, atau mungkin konteksnya saja yang berbeda. Untuk itu, kisah ini mengingatkan kita, tetaplah teguh pada nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Bahkan ketika itu juga mengharuskan pengorbanan atau penolakan terhadap keinginan dirimu sendiri. Amin. Tuhan memberkatimu.